Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saudara-saudara, marilah kita meluangkan waktu untuk ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan pujian yang berjudul Di Jalanku Ku Diiring. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Sebelum kita membaca bagian firman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu kami bermohon, arahkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh fokus dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tapi yang paling utama menjadi pelaku firman yang setia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini dalam Kejadian pasal 50 ayat 20 berkata begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tema renungan di hari ini, Allah memelihara. Saudara-saudara, ada satu istilah populer bagi orang Kristen yang mungkin saudara-saudara sudah pernah mendengarkannya, yaitu dalam bahasa Latin, Providentia Dei, yang artinya pemeliharaan Allah. Istilah tersebut hendak memberikan makna. Saat Allah memelihara, maka kita akan menikmati kehidupan yang berada dalam penyertaan dan perlindungannya. Providentia Dei mengingatkan kita untuk tetap bersandar pada Allah dengan segenap hati, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, yang tidak pernah gagal dalam merancangkan sesuatu. Firman hari ini menjelaskan tentang kisah kakak beradik yang merupakan anak-anak dari Yakub. Yusuf mendapatkan perlakuan yang sangat memiriskan, bukan dari orang-orang asing, tapi dari kakak-kakaknya. Bukan hanya dibenci, tapi dikhianati, bahkan dijual oleh kakak-kakak sendiri. Mari kita bayangkan, jika kita ada dalam situasi seperti itu, pasti sangat menyakitkan. Dalam kisah ini kita dapat melihat bagaimana teladan dari Yusuf ketika menghadapi kakak-kakaknya. Biasanya saat kita diperlakukan tidak baik, atau ada orang yang merancangkan kejahatan kepada kita, yang sering terpikir yaitu bagaimana kita mau balas pada dia.
Tapi Yusuf menunjukkan karakter yang luar biasa dan inspiratif, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Pengkhianatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya sendiri dibalas dengan ciuman dan pelukan yang tulus dalam Kejadian 45 ayat 15. Mengapa Yusuf mampu menunjukkan sikap seperti itu? Satu alasan utama yaitu Yusuf yakin bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya adalah bagian rencana Allah. Yusuf bukan hanya seorang yang berakal budi dan bijaksana, tapi dia adalah seorang yang walaupun dalam keadaan sulit, tetap yakin bahwa rancangan Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah gagal. Seperti firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami tantangan dan pergumulan. Tapi saat kita tetap yakin dan bersandar penuh kepada pemeliharaannya, maka kita akan menikmati rancangan-rancangan yang indah dan luar biasa. Kita harus benar-benar yakin bahwa saat Tuhan memegang kendali, semua akan aman terkendali. Di akhir renungan ini ada kalimat yang berkata, biarlah rancangan Tuhan berlaku dalam kehidupan kita, bukan rancangan kita yang dipaksakan menjadi rancangan Tuhan. Saat rancangan Tuhan berlaku dalam kehidupan kita, maka kita akan menikmati masa depan yang indah dan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kesempatan kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini semakin memperbaharui kehidupan kami semua. Firman yang meyakinkan kami bahwa pemeliharaan Allah dalam kehidupan orang percaya akan sungguh-sungguh berlaku dan tidak akan pernah gagal. Firman ini semakin meyakinkan kami, semakin memotivasi kami untuk selalu hidup bersandar penuh kepada Engkau Tuhan. Diberkatilah semua anggota jemaat yang meluangkan waktu ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Diberkatilah mereka dalam keluarga masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah meluangkan waktu ambil bagian mengikuti pelayanan ibadah ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua bersama keluarga masing-masing. Shalom.